Seperti yang gue bilang di awal, kalau kita buka TikTok, kalau kita buka Instagram, kalau kita buka YouTube, kalau kita buka sosial media platform apapun, itu akan menampilkan segala hal yang biasanya sering kita lihat seperti itu. Jadi kita nggak usah nge-share, ibaratnya gue pengen lihat apa, terus kemudian diliatin itu gitu kan. Kenapa? Karena kalau misalnya gue begitu ngebuka aplikasi apapun itu, mau TikTok, mau Instagram, atau apapun itu, maka gue secara pribadi akan langsung mencari apa yang gue suka. Dan apa yang gue suka itu nanti akan menjadi data bagi pemilik aplikasi itu. Kemudian ketika gue membuka aplikasi tersebut, gitu, misalnya TikTok, maka secara otomatis mereka bisa memberikan video-video atau apapun yang selama ini gue suka, seperti itu. Itu namanya algoritma ya, oke? Nah, dalam hal ini gue ingin menyampaikan apa-apa yang udah gue temukan dan apa yang sering gue update dalam platform sosial media gitu kan, termasuk pemberitaan tentang bahayanya e-commerce TikTok mengancam UMKM. Kenapa di India dan Amerika dilarang? Maksudnya TikTok Shop itu kenapa dilarang? Karena memang itu bisa mengancam perekonomian atau para pelaku usaha. Nah, akhir-akhir ini media sosial sedang diramaikan oleh pemberitaan atau informasi di mana pasar Tanah Abang setiap harinya paling sedikit ada 2 toko yang tutup, kemudian ada juga sampai 7 toko, ya kan, yang dalam satu hari itu bisa nutup. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sepi pembeli. Kenapa sepi pembeli? Mungkin kita bisa lihat dari tahun 2020 awal lah, bisa dibilang ya. Kenapa? Tahun 2020 awal itu kan terjadinya lockdown karena adanya COVID-19. Nah, dengan terjadinya lockdown itu, maka banyak masyarakat ditahan atau diam di rumah. Ketika dia ingin belanja atau mereka ingin belanja pakaian atau apapun itu, maka yang mereka lakukan adalah online gitu kan. Maka menjamurlah pada saat itu gitu kan toko-toko online di HP, di apa namanya, di sosial media lah, katakan pedagang-pedagang online lah, intinya seperti itu, yang bisa kita akses melalui handphone kita. Kemudian berlakulah hal itu tuh sampai sekarang gitu. Jadi banyak masyarakat yang melakukan jual beli itu melalui digital gitu kan, atau melalui handphone dan lain sebagainya seperti itu. Pokoknya semua alat digital seperti itu. Nah, kenapa TikTok ini menjadi perbincangan yang cukup ramai hari-hari ini di media sosial seperti itu, kayak di YouTube khususnya banyak banget yang membahas, karena pemerintah sudah mulai akan melakukan pencegahan terhadap e-commerce TikTok gitu kan. Perlu kalian ketahui, gue ini adalah salah satu karyawan dari salah satu perusahaan pakaian. Gue ngerasain banget gitu, bagaimana sekarang ketika si owner bilang produksi tolong agak dikurangin gitu. Kenapa? Begitu gue tanya, ya karena pasar sekarang sepi gitu kan. Dan gue di situ tuh langsung terpanggil untuk cari-cari tahu kenapa pasar bisa sepi gitu kan. Ada yang mengatakan ya kalah sama toko online sekarang. Jadi toko offline kita bisa dibilang sangat drastis, bahkan bisa dibilang 180 derajat berubah gitu kan, pendapatannya seperti itu, jadi berkurang gitu kan. Nah, dari hal ini tuh gue ngelihat gitu kan, gue sendiri sebenarnya juga pernah melakukan belanja di aplikasi TikTok gitu kan, dengan harga yang ya bisa dibilang kayaknya nggak perlu gue ngomong, kalian udah tahu gitu bagaimana murah-murahnya barang di situ gitu kan. Akhirnya gue cari-cari informasi gitu kan. Nah, kenapa sekarang toko online itu sangat menjamur seperti itu gitu kan. Dan sebenarnya selain daripada masyarakat kenapa memilih belanja di toko online itu, ada penyebabnya gitu kan. Salah satunya penyebabnya karena mungkin mereka tidak perlu kemana-mana dan mereka bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan. Ditambah lagi dengan harga yang murah. Kenapa harga bisa murah? Ya karena kalau menurut informasi yang gue dapat, menurut apa-apa yang gue baca gitu kan, banyak banget kesempatan atau luang untuk memberikan diskon gitu. Kalau misalnya kita punya toko online, contoh kecilnya karena gini, misalnya gue mau jual barang 100.000 gitu kan di TikTok misalnya kan, si pihak TikTok ini dia rela membakar uang untuk memberi ke gue ibaratnya 50.000 supaya gue bisa jual barang itu 50.000 dan gue tidak dirugikan gitu. Kenapa? Karena gue tetap mendapatkan 100.000, gitulah kurang lebih mekanismenya ya. Yang paling mencengangkan sebenarnya adalah ada salah satu pernyataan yang disampaikan oleh pelaku UKM kepada Komisi 6 DPR. Dia mengatakan saya berjualan di toko online itu bisa menjual jutaan piece barang katanya gitu kan, jutaan lah gitu kan, jutaan barang laku, dan 1 minggu kemudian saya menjadi tidak bisa menjual 1 piece pun gitu kan, atau 1 produk pun. Kenapa? Karena ada barang yang sama dalam kurun waktu 1 minggu dengan harga
yang bisa dibilang 3 kali lipat lebih murah gitu kan. Dan katanya barang ini tuh adalah barang cloningan yang dibuat di Cina, kemudian dalam waktu 1 minggu itu bisa sudah berada di Jakarta dan dijual belikan di Indonesia gitu kan. Nah, karena hal inilah mungkin pemerintah sekarang sedang agak serius gitu kan untuk menangani persoalan-persoalan ini. Kenapa? Karena itu mengancam pelaku UMKM. Dan menurut gua atau sepengetahuan gua, di Indonesia ini ada 97% yang menyerap tenaga kerja Indonesia itu adalah pelaku UMKM gitu loh, bukan perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau bilang bahwa Indonesia ini justru ekonominya itu bergerak gitu kan, lebih besar atau katakanlah pondasi kuatnya itu adalah pelaku UMKM gitu, ekonomi di Indonesia ini. Jadi kalau sampai UMKM tumbang, maka ya bakal terjadilah hal yang ya tidak diinginkan, tentunya akan terjadi hal yang sangat buruk gitu kan. Terus kemudian gue dapat informasi, e-commerce ini pertama kali dilakukan oleh TikTok itu di Inggris itu. Kalau kita ngelihat perekonomian Inggris itu kan mereka tidak berbasis apa ya, bisa dibilang tidak di ekonominya tidak kuat oleh pelaku UMKM gitu loh. Jadi kalau misalnya ada hal semacam ini mungkin tidak terlalu berpengaruh bagi negara mereka, tapi kalau bagi Indonesia itu sangat berpengaruh gitu kan. Karena apa? Karena gue sendiri sebagai karyawan dari salah satu perusahaan UMKM, gue ngerasain banget sekarang gitu, pendapatan yang merosot, bablas segala macem gitu kan, disebabkan oleh tidak lakunya barang gitu. Kenapa nggak laku? Ya karena itu tadi gitu, barang yang kita jual yang tadinya laku di cloning kemudian diproduksi di Cina, dalam kurun waktu 1 minggu barang sudah ada di Indonesia dan dijual dengan harga 3 kali lipat lebih murah. Nah mungkin sebagian dari kita ada yang bertanya, iya kenapa ya kok kita kalau belanja dari toko online itu cenderung barangnya lebih murah gitu kan. Jadi sebenarnya ada 5 faktor yang menyebabkan kenapa barang di toko online itu jauh lebih murah gitu. Yang pertama, pemilik barang tidak perlu dia memikirkan biaya untuk sewa toko gitu kan. Dan di toko online ini jadi nggak perlu kita punya toko terus kemudian baru kita bisa berjualan, nggak perlu seperti itu. Dan iklan-iklan semacam itu kan banyak gitu kan, jangan memikirkan kita punya toko, yang penting kita jualan aja kan, seperti itu. Karena memang benar di toko online itu kalau misalnya kita punya barang nggak perlu memikirkan kita punya toko atau enggak, kita bisa berjualan. Terus kemudian si pemilik barang dengan orang yang membeli itu biasanya langsung gitu loh. Jadi pemilik pertama langsung ke konsumen gitu. Kalau misalnya di toko itu kan biasanya melalui tangan kedua atau tangan ketiga gitu. Jadi sehingga ada mungkin bisa dibilang ada kenaikan harga karena ada ongkos kirim dari suatu tempat ke tempat toko itu kan, seperti itu gitu. Jadi di situ juga ada salah satu penyebab kenapa di toko online bisa lebih murah. Terus kemudian alasan yang ketiga adalah mereka orang yang berjualan di toko online itu mengambil untung tidak banyak gitu, artinya sedikit. Tapi kenapa mereka berani melakukan itu gitu kan? Padahal kan mereka harus ada kuota atau apa segala macam untuk bisa live atau untuk bisa berjualan kan, seperti itu gitu kan. Karena mereka berpikir begini, kalau misalnya di live itu atau misalnya di aplikasi itu mereka bisa menjangkau berbagai sudut negeri lah, bisa dibilang gitu kan. Kalau misalnya contoh kita buka toko di Bandung nih ya kan, ya otomatis yang datang yang membeli itu pasti kan orang-orang Bandung, orang-orang sekitar toko itu aja kan gitu kan. Nggak mungkin orang dari Surabaya, kecuali lagi jalan-jalan ya kan, kebetulan mampir dia beli, itu kan jarang terjadi gitu kan. Emang setiap hari orang harus jalan-jalan terus kan, nggak gitu kan. Sedangkan di toko online ini mereka walaupun ngambil sedikit untung gitu kan, tapi mereka bisa melayani orang yang sangat banyak gitu. Kenapa? Karena dari seluruh Indonesia gitu kan, orang-orang dimanapun, di Papua sekalipun dia bisa melihat kita berjualan, terus kemudian kalau dia minat ya dia bisa beli gitu kan. Seperti itu. Jadi jangkauannya sangat luas sehingga mereka mengambil untung sedikit tapi banyak, seperti itulah kurang lebih konsepnya gitu kan. Terus untuk alasan yang keempat, si pemilik barang atau yang mau jualan itu memiliki banyak banget kesempatan untuk memberikan diskon. Kenapa begitu gitu? Karena gini, kalau misalnya gue punya barang nih kan, gue mau jual barang nih ibaratnya 100.000 gitu kan. Nah gue bisa didiskon, bisa mendiskon itu menjadi 50.000 ke pembeli, karena yang 50.000 itu gue bisa mendapatkan masukan dari aplikasi gitu, dari pemilik aplikasi itu. Kenapa si pemilik aplikasi melakukan itu? Ya tujuannya supaya aplikasi dia semakin terkenal, semakin dipakai banyak orang, maka itu akan meraup keuntungan bagi dia sendiri gitu. Jadi bisa dibilang apakah TikTok atau misalnya aplikasi lainnya sedang membakar uang habis-habisan? Bisa sih, kita juga mendefinisikan bahwa mereka sedang membakar uang habis-habisan demi tujuan tertentu, seperti itu gitu kan. Kalau memang tujuannya demi memperkenalkan aplikasi mereka ke penjuru dunia atau ke penjuru Indonesia, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya tujuannya dalam tanda kutip berarti mereka ingin menghancurkan ekonomi Indonesia dan ingin dimonopoli oleh mereka, nah ini yang bahaya gitu kan. Makanya sekarang yang lagi viral di media sosial itu adalah pemerintah itu tidak mau sampai hal itu terjadi gitu kan. Sekarang bisa kita bayangin gitu, kalau misalnya setiap hari di Tanah Abang gitu kan, pasar terbesar nomor 1 di Asia kan, seperti itu.
itu tutup 2 toko per 1 hari. Bisa dibayangin dalam kurun waktu 1 tahun habis sudah tutup semua tuh gitu kan pelaku UMKM. Dan kalau misalnya pelaku UMKM tutup gitu kan atau pada bangkrut, berarti 79% tenaga kerja Indonesia bakal jadi pengangguran. Ngeri banget gitu kan. Alasan kelima, ketika kita membuka toko online, itu kita juga bisa menekan jumlah karyawan gitu. Jadi kita nggak perlu memiliki karyawan banyak-banyak. Kenapa? Karena si karyawan yang kita jadiin host atau apa gitu kan untuk melakukan penjualan online, dia juga bisa fleksibel gitu. Dia bisa jualan sekaligus juga menjadi pencatat pembelian online gitu, atau katakanlah jadi adminnya gitu kan, atau apalah seperti itu gitu kan. Jadi kita nggak perlu ada banyak-banyak karyawan gitu. Jadi karena 5 faktor tadi itulah kenapa di toko online itu barang-barang cenderung lebih murah seperti itu gitu kan. Tapi kita jangan terlena gitu kan. Kita juga sebagai masyarakat yang apalagi kayak gue nih, beratnya kan gue juga bekerja di salah satu perusahaan UMKM gitu kan. Kalau misalnya gue beli sesuatu yang secara terus-menerus dengan barang yang murah seperti itu, ya tidak secara langsung gue ternyata membantu membangkrutkan UMKM itu sendiri seperti itu. Jadi ya boleh kita ibaratnya sekali-sekali lah gitu kan beli barang seperti itu gitu kan, ketika memang kita nggak punya duit gitu kan, atau duit kita sangat tipis tapi kita pengen barang, ya udahlah gitu, kita manfaatin kesempatan itu gitu kan. Tapi ya kita harus sadar juga bahwa di sini ternyata diam-diam kita juga tanpa kita sadari kita telah menjadi salah satu rodanya gitu kan untuk mendorong atau menjerumuskan para pelaku UMKM ke jurang kehancuran kan seperti itu gitu kan. Jadi kenapa gue ngebahas isu ini, karena isu ini lagi rame banget dan gue di sini ingin memberikan pemahaman kepada beberapa teman-teman yang mungkin tidak tahu gitu kan. Yang disebut Project S itu apa atau e-commerce itu apa, yaitu e-commerce itu adalah suatu project atau suatu tempat dalam satu aplikasi di mana mereka itu membuka suatu jalan untuk jual beli seperti itu. Nah, TikTok ini yang paling ramai. Padahal sebenarnya kalau kita bicara e-commerce itu maupun Shopee, terus kemudian Lazada, apalagi itu Bukalapak, pokoknya banyak banget aplikasi-aplikasi jual beli gitu kan. Dan mereka ya, kalau menurut gue pribadi sangat sepakat kalau pemerintah itu mengatur itu semua gitu kan. Kenapa harus diatur? Ya karena kan kalau tidak diatur, ujung-ujungnya akan bernasib sama kepada semua pelaku UMKM, mereka akan terancam jatuh bangkrut seperti itu gitu kan. Nah, pengaturannya sih kalau gua pribadi sebagai masyarakat biasa gitu, setuju tidak setuju kalau misalnya platform e-commerce ini ditutup gitu kan. Tapi gua harapkan di platform e-commerce ini mereka melakukan penjualan itu yang tidak jauh berbeda harganya dengan di pasar offline gitu kan. Kalau misalnya di pasar harga barang itu ibaratnya 100.000, ya di di e-commerce atau di online itu ya mungkin bisa dijual dengan harga 90.000 gitu. Yang 10.000-nya kan bisa ongkir apa segala macam, jadi harganya bisa jatuh sama gitu kan. Intinya stabilitas pasarnya itu harus benar-benar dikontrol gitu oleh pemerintah gitu kan. Jadi gue sangat berharap banget gitu kan hal itu yang terjadi. Kalau misalnya itu yang terjadi, maka nanti pilihannya kepada masyarakat tuh ada dua gitu kan. Satu, lu mau belanja secara offline sekalian lu jalan-jalan tapi agak sedikit capek, atau lu diam di rumah gitu kan mendapatkan barang dengan harga yang sama seperti lu beli di pasar, tapi setidaknya lu nggak kemana-mana gitu. Artinya lu masih bisa tetap nyuci kalau ibu rumah tangga kan gitu, masih tetap ngepel rumah, masih tetap bisa jaga anak dan lain sebagainya di rumah dengan aman, tapi lu juga bisa berbelanja, bisa membeli barang yang lu butuhkan kan seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah kayak sekarang yang terjadi gitu kan, yang paling mengerikannya, yang paling membuat gua kaget ya tentu itu sih gitu kan, yang gua bilang tadi, kok bisa-bisanya gitu kan ya. Tapi kenapa hal itu kok bisa dilakukan? Itulah gunanya yang disebut dengan algoritma gitu kan. Jadi si pihak TikTok ini konon katanya mereka mengumpulkan data barang mana nih yang paling laku, kemudian di-cloning dalam kurun waktu 1 minggu, barang yang di-cloning itu sudah ada di Jakarta dan itu diproduksi di Cina gitu. Jadi diimpor dari Cina ke Jakarta kemudian dijual dengan harga yang sangat murah gitu kan. Kenapa mereka tidak merasa rugi ya dengan itu? Nah, itu yang sebenarnya jadi pertanyaan gua juga gitu kan. Sekarang barang diproduksi di Cina, diekspor ke Indonesia gitu kan. Nah, itu kan membutuhkan biaya gitu kan. Tapi yang dari pemberitaan yang gue tahu sebenarnya di Cina itu katanya dibebas pajakan gitu kan untuk impor dan ekspor seperti itu gitu kan. Ya tentu dengan tujuan pertumbuhan ekonomi. Nah, TikTok itu sendiri katanya ada yang mengatakan juga sebagai apanya, banyak banget yang mengatakan bahwa TikTok itu apanya Cina apa segala macam gitu kan. Tapi ada pernyataan yang mengatakan bahwa tujuannya TikTok itu dimanfaatkan oleh pemerintah Cina memang bertujuan untuk menguasai pasar dunia gitu kan. Jadi mereka ibaratnya bisa dibilang ya nggak apa-apa lah kita rugi gitu kan. Yang penting lambat laun pasar di seluruh dunia bisa kita kendalikan. Kalau misalnya sudah ada di genggaman kita, maka kedepannya kita bisa menentukan gitu kan. Ini mau kayak gimana seperti itu.
Dan apakah mereka rugi? Kalau menurut gua sih enggak sih kayaknya gitu kan. Kenapa mereka bisa jual barang kan sebegitu murahnya gitu kan? Sekarang ibaratnya baju nih, satu baju harganya 100.000 katakan. Kenapa mereka bisa menjual dengan harga 30.000 gitu kan? Apakah mereka nggak rugi? Ya mungkin mereka biaya pembuatannya nggak sebesar itu gitu kan, nggak sebesar dari apa yang biasa para pelaku UMKM lakukan gitu kan. Kenapa hal itu terjadi? Ya itu mungkin mereka juga bisa dibilang ya mereka punya pabrik kainnya gitu kan, mereka juga punya tempat produksinya sendiri gitu, jadi semuanya mereka lakukan sendiri gitu kan. Jadi ya bisa dibilang nggak ada uang yang keluar, yang ada uang masuk gitu kan. Ketika mereka beli kain dari toko mereka sendiri atau dari pabrik mereka sendiri, maka uangnya masuk ke mereka juga. Ketika mereka produksi ibaratnya barang itu di pabrik mereka, maka uang produksi masuk juga ke perusahaan mereka, seperti itu. Setelah di ekspor ibaratnya ke Indonesia, kemudian dijual dengan harga segitu, ya mungkin memang harganya masih masuk gitu, mereka masih mendapatkan untung. Kalaupun tidak mendapatkan untung, berarti benar ada tujuan dibalik itu semua gitu. Tujuannya apa ya? Mungkin ya salah satunya adalah mereka ingin memonopoli pasar gitu kan. Dan itu yang sudah terjadi sebenarnya sekarang gitu kan. Makanya hari-hari ini gue gencar banget bisa dibilang ya, terus-terusan gue mengamati dan menunggu informasi terbaru terus dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penutupan Project S yang dilakukan oleh TikTok ini. Dan sebenarnya bukan cuma TikTok, tapi kenapa TikTok yang ramai? Karena ya coba lu lihat sendiri deh gitu kan, kayak Shopee, Lazada dan lain sebagainya itu nggak separah TikTok, mereka jualan harga kan seperti itu gitu kan. Walaupun diskon 50% ya masih masuk akal gitu loh. Kalau TikTok itu hampir tidak masuk akal menurut gua, mereka jual produk tuh gitu kan. Nah, semua orang juga bertanya bagaimana ya mereka bisa menjual produk sebegitu murah gitu kan. Ya entahlah gitu kan, kalian bisa cari informasinya kenapa bisa seperti itu gitu kan. Ya selain yang 5 tadi itu alasannya kan seperti itu. Mudah-mudahan ini nggak lama lah gitu, langkah-langkah pemerintah semoga cepat terrealisasi, dan semoga Project S TikTok ini juga bisa ditangani dengan lebih baik tanpa harus ditutup juga tidak masalah gitu kan. Kenapa? Karena ada juga banyak saudara-saudara kita yang memang diuntungkan dengan adanya itu gitu kan. Beberapa pelaku UMKM justru sebenarnya beruntung dengan adanya itu gitu kan, bisa dibantu mereka gitu kan, mengeksplor semua produk mereka gitu kan, mengiklankan semua produk mereka dan lain sebagainya seperti itu. Tapi tolong harganya dikontrol gitu. Kalau bisa ya seperti yang gue bilang tadi, disamakan dengan harga-harga di pasar seperti itu. Kenapa? Kalau nggak gitu ya kita lihat sekarang itu di Tanah Abang kan gitu, dampak dari harga yang nggak masuk akal itu gitu kan, merusak pasar lah intinya gitu kan. Sedangkan gue sama teman-teman di sini kan, sama para staf yang lain juga sempat ngobrol dan berdiskusi, kok kenapa ya bisa kayak gini, kita bisa nggak sih melakukan hal itu, kita nggak menemukan jalannya gitu untuk menjual produk dengan harga seperti itu gitu kan, dengan harga semurah itu, dengan kualitas yang sama gitu, kita nggak bisa, kita nggak nemu gitu. Harga kami 60 sampai 100 ribu gitu kan, kita bikinnya aja sampai jadi itu modalnya lebih daripada itu gitu. Jadi gimana kita mau jual seperti itu gitu kan, modalnya aja, modal buatnya aja lebih dari 100.000, terus kita jual 100.000, itu gimana ceritanya, kita nggak ngerti gitu. Dan kenapa kok ada gitu di TikTok harga baju dengan harga seperti itu? Ternyata mereka diproduksi, barangnya itu diproduksi di Cina, diekspor ke Indonesia, kemudian dijual di Indonesia. Entah bagaimana bisa harganya murah itu, selain dari 5 alasan yang gua sampaikan tadi, pasti juga ada intrik lain sebenarnya kan seperti itu gitu. Yang itu sendiri masih gua gali gitu. Insya Allah kalau nanti gua ketemu apa alasannya, gua akan buat videonya lagi gitu kan. Oke? Mungkin itu aja sih harapan dan apa yang bisa gua ceritakan. Thank you sudah menyimak. See you next videos. Bye bye.